Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mungkin kita boleh perkenalan diri sedikit ya. Iya. Saya Keira dan nama saya Cika. Cika, oke. Di sini dengan Bapak Sobiri. Iya. Kita ingin mewawancara Bapak terkait dengan karya tulis kami yang berjudul Hantu dan Wanita. Representasi wanita sebagai hantu dalam film horor dalam perspektif emansipasi wanita. Kebetulan karya tulis itu kami lombakan di Olimpiade Film Indonesia. Saat ini memang di industri perfilman Indonesia yang bisa dibilang cukup umum atau sangat populer adalah film-film horor. Bisa lihat dari KKN di Desa Penari yang sampai saat ini menjadi film Indonesia yang paling banyak ditonton, dan juga yang saat ini sedang tayang Pengabdi Setan 2 yang merupakan sequel dari Pengabdi Setan 1. Namun kita melihat ada sebuah pola Pak di antara film-film ini, yaitu penggunaan sosok wanita sebagai sosok antagonis atau hantu, atau bahkan protagonis ya juga wanita. Di film KKN juga kan si protagonis juga ada wanitanya, dan bahkan dari zaman-zaman dahulu juga seperti film Susana Bernafas Dalam Kubur yang melegenda hingga saat ini, kita menggunakan sosok wanita sebagai hantunya. Kita ingin mencari apakah ada fenomena sosial dan juga kaitannya dengan feminisme di dunia. Berkenaan dengan tadi film horor dengan peran antagonis atau peran protagonis kaum perempuan, itu kira-kira kalau misalnya kita tarik ke belakang jauh sebelum film, itu pertama-tama ada cerita yang kira-kira horor ya, di Indonesia ini yang bentuknya itu cerita legenda, yang kedua cerita realita, artinya punya akar historis, punya akar sejarah, dan yang ketiga itu cerita yang mempunyai misi keagamaan. Jadi ada nilai-nilai dakwahnya. Jadi setidaknya genre film-film hantu, film-film seperti itu setidaknya ada 3 jenis. Saya ingin memulainya dari yang legenda terlebih dahulu ya. Artinya yang mengambil cerita legenda, misalnya tentang bagaimana Nyai Blorong, Nyai Loro Kidul, atau apapun ya yang diangkat jadi film dari sebuah cerita rakyat, dari legenda. Barangkali yang paling tua itu kalau kita temukan itu ada cerita Calon Arang. Calon Arang itu karya sastra yang ada pada masa Airlangga, pada masa kerajaan Kahuripan. Airlangga mempunyai dalam tanda petik lawan atau peran antagonis di dalam cerita Airlangga itu seorang janda yang kemudian dia punya anak gadis dan kemudian menjadi biang keladi dari wabah pada masa dahulu. Ya, itu inti dari cerita Calon Arang yang ada pada masa Airlangga. Cerita-cerita yang seperti itu, atau cerita misalnya Nyai Blorong sebagai muridnya Nyai Loro Kidul atau pengikutnya Nyai Loro Kidul, atau ceritanya Nyai Loro Kidul itu sendiri, ataupun yang lain-lain, itu bermula dari legenda, lalu kemudian diekranisasi, dipindahkan, diubah alih media menjadi sebuah film. Dan filmnya kemudian menjadi film-film yang kira-kiranya kalau sekarang istilahnya itu trending topik ya, kira-kira yang ratingnya di atas. Selain itu, ada juga cerita-cerita yang berpangkal dari realitas. Saya kira seberapapun tingkat historisnya, film KKN di Desa Penari itu berangkat dari catatan KKN yang dilakukan kuliah kerja nyata ya, KKN yang dimaksud mahasiswa-mahasiswa di Jakarta ke sebuah desa di pinggiran, di hutan, di tempat yang kemudian menyeramkan,
di sebuah desa yang dikenal dengan Desa Penari, ya, lebih lebih populer dengan sebutan Desa Penari. Uh, Sekalipun misalnya di situ ada catatan-catatan atau ada hal-hal yang sifatnya fiktif atau apa kita nggak tahu, tapi didasarkan pada catatan realitas dari kesaksian mahasiswa yang melakukan KKN di situ dan kemudian membuat catatannya. Atau barangkali kisah-kisah misteri yang ada di luar negeri pada umumnya itu didasarkan pada kisah-kisah cerita horornya itu dari cerita historis. Ya. Misalnya seseorang karena perlakuannya melakukan pembunuhan beberapa kali lalu dia dihukum oleh pengadilan 100 tahun misalnya. Usianya padahal dia sudah 30-an dan menurut logika seseorang dihukum 100 tahun itu dia sudah akan mati ya. Tapi di dalam cerita itu kenapa dia melakukan aktivitas itu dan siapa saja yang dibunuh kemudian berkembang. Ada hal-hal yang misteri, ada hal-hal yang kemudian horor, ada hal-hal yang macam-macam. Jadi ada yang sifatnya historis. Tapi ada juga kisah-kisah horor itu yang mempunyai nilai religius, nilai keagamaan, atau pesan-pesan dakwah. Mungkin yang paling populer itu beberapa tahun yang lalu, itu ada film Gibah, menggibah ya, menggunjing. Sebenarnya membuat pesan kalau menggunjing itu tidak baik, kira-kira gitu ya. Sehingga kemudian pesannya sampai kepada penonton, tetapi dikemas menggunakan media film dan filmnya mengambil genre film horor. Sebagian perannya yang paling sering diangkat adalah peran perempuan itu. Jadi setidaknya ada 3 jenis genre film horor yang ada di Indonesia. Tadi satu legenda yang mempunyai akar legenda, yang kedua mempunyai akar historis, dan yang ketiga tadi mempunyai pesan dakwah. Pada Gibah itu kelihatan sekali pesan dakwahnya sangat kental. Disebutkan ayat kursi, ayat surat Al-Baqarah, dan seterusnya. Itu diungkapkan juga menggunakan sosok peran seorang ulama, seorang kiai yang memerankan sebagai kiai, maksud saya artis yang memerankan atau aktor yang memerankan sebagai kiai. Nah, dari ketiga jenis itu, kenapa kemudian yang diambil sosok perempuan? Ini yang menarik. Sedangkan film-film horor di luar itu misalnya film-film vampir itu justru perannya laki-laki kebanyakan. Ya, kalau saya boleh sedikit menambahkan ya Pak, untuk film vampir, film bukan buku, vampir itu pertama lahir dalam media buku berjudul Carmilla oleh Joseph Sheridan Levant. Nah itu dia bertokoh utama, seorang wanita yang mengaku mengambil perlindungan dari sebuah rumah mewah. Tapi sebenarnya si wanita ini, si Carmilla ini, merupakan sosok vampir yang bernama Mikarla von Karnstein. Jadi kan dari situ kita sudah melihat, oh tokoh yang diangkat sebagai antagonis, sebagai si penipu dan atau si hantu istilahnya adalah seorang wanita. Nah itu satu dari luar negeri. Kalau misalnya saya melihat ya Pak, di Indonesia ini kan untuk kita ambil contoh legenda Kuntilanak atau legenda Sundel Bolong. Itu lahir dari seorang wanita yang meninggal dan membawa dendam. Tapi dalam masa hidupnya itu disajikan bahwa si wanita ini menjadi istilahnya korban penindasan dari masyarakat dan juga keadaan di sekitarnya. Kemudian dia bangkit kembali menjadi sosok yang membawa dendam. Namun saat dia bangkit kembali ini, dia digambarkan sebagai sosok yang dendamnya itu tidak memiliki alasan. Padahal kalau kita lihat dari latar belakangnya, ada alasan dan ada bukan membenarkan, namun sebagai mendukung. Kenapa si sosok ini menjadi seperti itu? Namun kenapa dia digambarkan sebagai sosok yang
mengerikan, sebagai suatu momok yang menakutkan bagi orang-orang di sekitarnya. Apa ini sebuah representasi bahwa masyarakat kita itu takut kepada kekuatan wanita atau bagaimana? Kira-kira jauh sebelum menjawab hal yang itu, Ya, yang perlu kita ketahui, representasi wanita di dalam film itu kan karena, jadi misalnya penari itu medianya adalah tubuhnya, ya, kira-kira begitu ya. Yang dijadikan media seni buat seorang penari adalah tubuh itu sendiri. Lalu kemudian buat film, selain tubuhnya, itu juga adalah vokalnya. Kira-kira begitu. Yang kedua ya. Lalu kemudian aspek yang lain yang mendukung film horor atau film hantu itu aspek-aspek yang sifatnya tata rias ya. Jadi riasan imajinatif manusia terhadap makhluk yang akan digambarkannya. Kemudian yang kedua, dari hal musikal, malam semakin mengerikan itu ketika kemudian diiringi musik. Sudah. Tanpa musik, barangkali tidak ngeri, ya, barangkali tidak seram, kira-kira gitu. Yang ketiga didukung oleh tata lampu. Itu juga kemudian membuat kita kesannya itu kemudian menjadi luar biasa pada imajinasi kengerian. Kalau contoh yang lain, kalau kita pengen bercerita tentang setting sejarah, biasanya pewarnaannya itu menjadi sepia, menjadi seperti film, seperti foto hitam putih itu kan, sehingga mengesankan bahwa ini masa lalu, bukan periode ketika foto berwarna seperti sekarang. Jadi itu aspek pendukungnya kira-kira itu. Nah, saya kira untuk tadi yang pertama, tubuh sebagai media dan vokal sebagai media, itu yang pertama-tama adalah perempuan lebih dalam tanda petik menjual. Karena biar bagaimanapun film ini adalah sebuah produksi karya seni yang harus laku jual. Dan kemudian orang-orang kita masih melihat sosok perempuan sebagai produk dalam tanda petik ya, produk karya seni itu. Lalu kemudian kenapa jenis-jenis kebangkitannya itu apakah merupakan tadi sosok perempuan itu sebagai bentuk perlawanan yang kemudian pada kala itu tidak muncul dan seterusnya. Yang pertama harus dilihat begini, hantu semacam pocong itu munculnya, kita harus akui, munculnya itu harus sesudah periode ketika Islam diterima banyak oleh orang di Indonesia. Karena orang sebelum periode keislaman berkembang di Indonesia, kalau meninggal dikubur misalnya, lalu kemudian atau tidak dikubur langsung dikremasi, dibakar. Begitu kan? Ya. Sehingga dengan begitu kemudian seandainya muncul ada hantu pocong, itu aneh. Karena tidak ada dasar kulturalnya. Karena tidak ada dasar kulturalnya. Lalu kenapa kemudian muncul hantu jenis pocong atau jenis kuntilanak, yang sundel bolong itu paduan antara pocong dengan kuntilanak lah, kira-kira begitu. Ya, kenapa kemudian yang tampil perempuan? Karena tadi sosok perempuan itu lebih menjual dari segi vokal maupun dari segi tubuhnya ya, yang menjual. Begitu. Apakah kemudian itu digunakan oleh orang-orang sebagai bentuk perlawanan? Harusnya kita bertanya, apakah kaum perempuan memanfaatkan media film sebagai simbol perlawanan mereka? Ya, jadi begini Pak, kita tuh melihatnya adalah selama ini
ketika mereka bangkit kembali menjadi Mm-mm. sosok yang lebih berpower, yang lebih berkuasa, atau lebih bisa membela dirinya sendiri. Maka orang-orang di sekitarnya datang dengan reaksi yang ketakutan, yang takut. Lalu ini apakah ada refleksinya di dunia nyata bahwa sebenarnya orang-orang itu takut sama wanita yang memegang kekuasaan, yang memiliki otonomi atas tubuhnya sendiri? Setidaknya kalau di Indonesia, kasus perempuan memiliki power yang lebih, mempunyai kuasa yang lebih, itu tidak begitu menakutkan, tidak begitu mengkhawatirkan. Yang penting adalah bagaimana dia menjadi pemimpin yang diterima oleh masyarakat. Kasus Ratu Sima, ya, Ratu Sima itu entah ada di Jawa Tengah, entah ada di Jawa Timur, sebagian sejarawan menduga ada di daerah Jawa Tengah, di sekitar Jepara, tapi sebagian yang lain ada yang menyebutnya di Jawa Timur. Terlepas dari itu, dia adalah seorang ratu, seorang perempuan. Dan ketika dia memerintah dengan sangat luar biasa adil, disegani oleh seluruh rakyatnya, bahkan oleh pendatang, kaum pendatang yang sengaja pengen menguji dia. Artinya, masyarakat itu untuk kultur Indonesia tidak terlalu mempedulikan pemimpinnya itu mau laki-laki mau perempuan yang menjadi yang punya power itu. Sultan-sultan yang ada di Aceh, sultanah-sultanah yang ada di Aceh juga banyak yang berkuasa. Sultanah Safiatuddin itu saya kira seorang sultanah, raja perempuan, ratu yang berkuasa di Aceh dan kemudian uh, punya kekuasaan yang cukup bagus. Peradaban Aceh saat itu sangat maju, baik dalam hal keilmuan, dalam hal kesenian, ataupun dalam hal kesejahteraan. Iya. Artinya sekali lagi bahwa sosok perempuan sebagai penguasa itu buat masyarakat tidak menakutkan Iya. buat masyarakat Indonesia ini. Saat ini tapi saya merasa ya Pak, Uh, ada sedikit kemunduran di masyarakat Indonesia, di mana dulu kesetaraan gender di Indonesia bisa dibilang sangat maju ya untuk Iya, zamannya. iya, iya. Namun saya merasa akhir-akhir ini, terutama karena pengaruh-pengaruh ajaran-ajaran tertentu yang datang dari luar, yang belum tentu cocok dengan masyarakat kita. Namun kita menerima tanpa menyaring itu. Maka saya melihat ada kemunduran di masyarakat, di mana semakin banyak orang-orang yang beranggapan bahwa perempuan gunanya yang melayani laki-laki. Dan saya melihat itu direfleksikan dalam media-media hasil karya, seni-seni yang lahir pada zaman modern, Pak. Pada masyarakat bawah, kaum perempuan itu dari dahulu hingga sekarang itu punya kuasa yang luar biasa. Ya. Saya kira kalau mengutip pemikiran Peter Carey, sejarawan yang sekarang ada di Indonesia, Peter Carey dia meneliti banyak melakukan studi tentang Diponegoro dengan sangat intensif. Diponegoro dididik oleh seorang nenek dia, ratu ya, di sebuah desa, dan kemudian sosok perempuan pada masa itu sangat luar biasa. Pendamping Diponegoro itu sangat luar biasa. Istri Diponegoro, istri dan istri-istrinya, gitu ya. Dia tidak punya, tidak cuma satu. Dia untuk melakukan perjuangannya bersama Diponegoro itu dia membawa kekayaannya, membawa emas, membawa segala macam, dan mendukung perjuangan itu. Artinya, baik sebagai sosok pengajar seperti nenek Diponegoro, atau sebagai pendamping Diponegoro, istri Diponegoro itu, atau sosok Cut Nyak Din ketika mau berperang, setelah suaminya meninggal lalu dia turun ke hutan mau berperang, itu dia membawa semua kekayaannya. Artinya baju yang paling mewah dia pakai, dan perhiasan yang dia punya dia pakai. Bukan untuk pamer, bukan. Tetapi yang pertama-tama untuk membiayai perang. Ketika di dunia ini kemudian mau pergi,
bekal yang bisa dibawa itu adalah emas. Emas nilai likuiditasnya mudah cair ya. Orang suka misalnya dikasih emas lalu kemudian ditukar dengan beras atau dengan apa gitu. Itu kan pasti pasti suka. Perang membutuhkan dana, membutuhkan logistik itu. Dan Cut Nyak melakukan itu. Jadi dia tinggalkan rumahnya setelah suami yang pertama sebelum dinikahi Teguh Umar, setelah suaminya gugur, dia itu membawa serta pakaian dan kekayaannya. Begitu. Jadi tetap dapat tempat yang terhormat perempuan-perempuan itu. Nah, kalau kasus di Jawa, mundurnya pengaruh perempuan itu justru sesudah Diponegoro kalah. Ya, kalau saya melihatnya sesudah kemerdekaan malah. Ya, Era 2000-an ke atas. lebih lagi ya. Ya, Tapi kira-kira memulainya itu sesudah Diponegoro kalah perang, sesudah 1830, peran perempuan itu kemudian dipinggirkan sehingga kemudian perempuan sejak kecil harus dipingit ya, sehingga kita mengenal Kartini dipingit. Begitu kan? begitu. Tapi buat kaum masyarakat bawah tetap perempuan itu punya kuasa. Jadi sebenarnya yang membatasi perempuan itu bukan dari masyarakatnya, namun tatanan sosial yang ada di masyarakat. Lebih ke Betul. masalahnya klasisme ya, Pak. Iya, iya. Dan elitisme yang ada di kaum-kaum atas. Jadi itu yang membatasi perempuan selama ini. Betul. Iya. Jadi pada lower class itu perempuan itu jam 3 dini hari bersama suaminya bangun pagi, misalnya suaminya ke pasar, istrinya masak, nyapu halaman, misalnya di desa, semua rumah di desa punya pelatarannya, dan karena rimbun banyak tanaman sehingga dia harus nyapu. Kapan disapunya? Itu jauh sebelum subuh dia sudah nyapu itu. Artinya sebelum anak-anaknya itu terbangun, suami istri usia produktif itu mereka sudah melakukan aktivitas. Suaminya mungkin kalau bahasa orang-orang sekitar Jakarta melakukan aktivitas milir ya, pergi ke hilir, pergi berdagang. Itu berangkatnya jam mungkin sebelum subuh jam 3 pagi. Istrinya itu juga tidak tinggal diam, istrinya bangun kemudian bekerja. Sehingga di masyarakat bawah itu sesungguhnya tidak ada perubahan. Perubahan itu ketika muncul di kalangan menengah atas. Berarti bisa dibilang ini juga pengaruh dari budaya-budaya luar ya Pak, di mana memperkenalkan tatanan sosial gender yang kaku, yang rigid, di mana perempuan dan laki-laki itu dikotak-kotakan secara sangat mengikat, di mana di masyarakat bawah tidak ada masalah mengenai pengotak-kotakan laki-laki dan perempuan, asalkan mereka melakukan tugasnya di masyarakat. Iya, betul begitu. Satu hal yang harus kita tahu, salah satu dampak dari penjajahan atau penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh orang-orang Belanda, orang Eropa yang ada di Indonesia, kita harus tahu kalau orang-orang Belanda itu ketika datang ke sini tidak membawa serta istri-istrinya, kecuali gubernur dan mungkin gubernur jenderal ya. Yang lain itu cuma laki-laki saja. Sebagai manusia mereka butuh pasangan, sehingga kemudian mereka mencari pasangan. Orang-orang lokal di sini, termasuk juga pejabatnya yang sudah punya istri itu. Nyai, ya Pak, konsep nyai. Iya, itu dimulai dari kalangan pejabatnya. Iya. Yang sebenarnya dia berhak membawa istrinya, dia mampu membawa istrinya dari Eropa sana, tetapi masih kurang sehingga kemudian dia memperistri secara sah atau tidak sah orang lokal, sehingga muncul kemudian peradaban nyai. Maka bisa dibilang sebenarnya ini adalah dampak kultural dari kebudayaan Eropa juga yang menganggap bahwa
wanita itu lebih rendah. Padahal sebenarnya itu tidak ada di budaya asli Indonesia. Iya, iya. Jadi kontribusinya sangat real tuh. Kontribusinya dari penjajahan dan Betul, budaya-budaya eksternal kan ya Mas. betul, iya. Dan eh, lebih jauh Hmm. kaum perempuan itu dianggapnya ya oleh oleh penjajah Iya. itu. Jadi kalau saya banyak melakukan diskusi dengan orang-orang tua, kaum perempuan di rumah itu tetap memberontak pada Belanda, tetap pada zaman awal-awal kemerdekaan saja. Kalau orang laki-laki itu berjuang dengan bambu runcing, kenapa bambu runcing? Karena satu regu misalnya 13 orang, paling yang punya senjata itu 2 orang, ketua regu dan wakil ketua. Itu pun senjatanya yang pelurunya satu-satu itu. Pasang satu, jeder, lalu kemudian pasang lagi. Berarti keterbatasan logistik ya. Karena keterbatasan logistik perang. Bagaimana pasukan yang lain? Pasukan yang lain, kalaupun punya senjata, biasanya mereka yang punya itu cuma senjatanya doang dan bayonetnya. Yang berfungsi itu bayonetnya doang. Karena pelurunya nggak ada. Ya. Maka ibu-ibu itu kemudian mereka salah satu perjuangannya adalah, salah satu bentuk perlawanannya, ibu-ibu yang ada di rumah itu kalau kemudian membuat gelasnya itu terbuat dari bambu. Dan gelas itu dibuat seperti bambu runcing. Jadi bagian ujungnya itu meruncing. Kalau orang-orang lawan, ya misalnya orang Belanda itu melakukan penggeledahan di situ, ini adalah sebuah senjata. Gelas bambu yang ujungnya runcing, mirip bambu runcing, itu adalah senjata. Kalau orang Belanda itu pengen minum, misalnya, maka disuguhilah minuman ini. Silahkan minum. Minumnya gimana? Kalau bagian runcingnya di sebelah sini, lalu kemudian minum begini, nggak bisa kan? Dikasih tahu, cara minumnya begini. Sehingga ini untuk mengalirkan air. Bagian yang runcing, itu untuk mengalirkan air. Mereka akan minumlah posisi begitu. Ketika sedang minum posisi begini, disentaklah ini. Berarti sebagai perlawanan bisa dibilang cukup pasif agresif dan terselubung ya. Iya, tapi itu lagi-lagi ada pada kalangan menengah ke bawah pada umumnya. Ada strategi dibalik itu. Betul. Jadi saya kira kalau pada kalangan menengah ke bawah itu tidak banyak berubah dari masa ke masa. Berarti sampai hari ini juga pekerja keras kaum perempuan itu dari kelompok menengah ke bawah. Untuk dari saya pertanyaannya cukup. Berikutnya saya oper ke teman saya, ke Jessica. Oke. Kalau tadi kayaknya itu di ngupas sejarah ya. Iya. Tadi banyak banget, makasih Pak untuk kasih ya Pak. Jawabannya sih itu lengkap banget dan komplit. Itu lebih pertanyaan mengenai marketing dari industri horor di Indonesia sendiri. Karena kan industri horor sendiri itu gimana ya, kan merupakan genre film yang ramai gitu. Di Indonesia sering banget. Saya sering banget melihat teman saya lagi nonton apa horor. Gitu. Nah, tapi buat seorang perempuan itu harusnya itu dijadikan media untuk melakukan gerakan. Tadi gerakan keperempuanan, gerakan feminisme atau apapun. Itu pertanyaan saya. Oke, makasih Pak. Saya mau berhubungan sama jawaban Bapak yang tadi. Ini kan Bapak lebih mulas di pandangan sebagai aktivis perempuan untuk membela, untuk meningkatkan martabat wanita sendiri kan. Kalau saya sekarang mau nanya kaitannya dengan tadi wanita, saya mau nanya kaitannya tentang pandangan masyarakat. Gara-gara menurut Bapak sendiri bagaimana ya pandangan atau bisa bilang status quo dalam masyarakat dan masyarakat sebagai konsumen horor. Biasanya kalau saya lihat, saya juga gak gitu sering nonton film horor, tapi sekali saya lihat dan hantu yang wanita biasanya reaksinya bilang itu cewek kan. Karena pada ngarahnya pada pemikiran psikologis mana perempuan itu